Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru, menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangpo Jiangzuo episode 64 Merenungkan kebijaksanaan untuk mencapai kekosongan. Praktisi Buddhis harus merenungkan kebijaksanaan secara mendalam agar kita bisa mencapai kekosongan. Asalkan kebijaksanaanmu mendalam dan Anda menggunakannya tepat pada tempatnya, Anda akan mencapai kekosongan. Anda akan benar-benar mengetahui. Untuk apa berebutan? Untuk apa melihatnya? Pada akhirnya semua itu akan kosong. Apakah kalian pernah berebutan sesuatu sampai marah dengan teman sekolah kalian? Jika dibayangkan, apakah kalian kasihan? Apakah kalian lelah pada saat itu? Apakah kalian pernah mempertahankan kegengsian kalian di depan teman sekolah? Setelah gagal merebutnya, Anda menangis setelah tiba di rumah. Mencapai kekosongan memberitahu kita bahwa semua yang ada di dunia ini adalah kosong. Ketika Anda mencapai kekosongan, sifat dharmamu akan bertumbuh. Anda akan memiliki sifat dharma. Sifat dharma adalah sesuatu yang dimunculkan oleh kekuatan bijaksana. Hanya orang yang memiliki kebijaksanaan baru bisa melihat kekosongan. Bukankah itu dimunculkan oleh kekuatan bijaksana? Dikarenakan Anda memiliki kekuatan bijaksana, Anda baru bisa melihat sesuatu dengan jelas dan bisa tenang. Orang yang bisa melihat dengan jelas tidak akan tergerakkan. Baginya hal itu tidak ada arti sama sekali. Hal yang begitu kecil tidak ada artinya sama sekali. Saya sering melihat berita tentang seorang istri yang memeriksa ponsel suaminya. Untuk apa Anda memeriksanya? Tidak ada gunanya juga. Suami masih belum meninggalkanmu. Dia juga tidak berselingkuh. Hanya saat Anda menyadari ada sesuatu yang masuk di ponselnya. Waduh, sepertinya untuk apa bertengkar? Jika Anda merasa ada bahaya, bukankah Anda hanya perlu membaca parita untuknya? Jelaskan dharma untuknya. Minta dia membaca Bai Hua Fofa agar dia bisa berpikir dengan jernih. Apa gunanya bertengkar? Jika diteruskan, suami malah benar-benar akan pergi dari rumah. Karena saya tahu ada banyak kejadian di mana pasangannya pergi dari rumah. Padahal pria tersebut tidak ada rencana untuk meninggalkan rumah. Tetapi saat istri terus mencari ribut dan suaminya tidak tahan lagi, semakin seorang pria berlapang dada, maka wanita akan semakin melekat padanya. Semakin seorang wanita berlapang dada, maka pria akan semakin melekat padanya. Sefu beritahu kalian, ketika kalian membaca parita, kalian harus merenungkan kebijaksanaan. Ketika kalian membaca parita, kalian harus memperhatikan kebijaksanaan kalian. Contoh hal yang harus Anda renungkan saat membaca Xinjing. Segala bentuk adalah kekosongan, dan sesungguhnya kondisi kekosongan ini adalah bentuk.
Meskipun kalian hanya mengetahui segala bentuk adalah kekosongan, dan sesungguhnya kondisi kekosongan ini adalah bentuk, itu juga tidak apa-apa. Anda menunggu kalimat ini saat Anda membaca Sutra Hati. Itu akan bisa menumbuhkan sedikit kebijaksanaan padamu. Ini dinamakan merenungkan kebijaksanaan. Dengan demikian, Anda akan bisa mendapatkan ketenangan, merenungkan kebijaksanaan, mendapatkan ketenangan, membina ketenangan dan kebijaksanaan sekaligus. Ada banyak hal yang terdapat dalam Dharma berasal dari hasil praktik membina ketenangan dan kebijaksanaan sekaligus. Orang yang bisa tenang pasti bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Jika Anda tenang dengan bersungguh-sungguh membaca parita, bagaimana Anda tidak memiliki kebijaksanaan? Jika Anda hanya membina kebijaksanaan, Anda tidak akan bisa tenang. Tetapi jika Anda hanya membina kebijaksanaan, Anda juga harus melewati ketenangan. Orang yang tidak memiliki kebijaksanaan tidak akan bisa membina diri dengan baik. Kebijaksanaan juga tidak akan muncul. Ada banyak orang yang telah lama mengikuti saya. Semakin mereka mempelajarinya, mereka semakin pintar. Kondisi keluarga mereka damai sejahtera. Ada beberapa umat kita sangatlah hebat. Banyak di antara mereka yang bisa menarik suaminya kemari dan pembinaan suaminya malah lebih baik daripada dirinya. Mengapa demikian? Karena pria mudah tersadarkan. Itu berkaitan dengan pembinaan diri kehidupan masa lampaunya. Shifu beritahu kalian, orang yang benar-benar mengerti pembebasan harus membina sifat kekosongan. Itu dinamakan mengandalkan kebijaksanaan, tapi tidak bisa mengandalkan ketenangan. Meskipun Anda bisa tenang, tapi Anda belum tentu memiliki kebijaksanaan. Tapi orang yang memiliki kebijaksanaan pasti bisa tenang. Jika ada orang yang berkata, terjadi sesuatu, bagaimana Anda menghadapinya? Anda akan menyarankan mereka untuk menemui atau menelepon seseorang. Lalu Anda meminta mereka untuk memberikan berkas lama padamu. Dalam sekejap, dia memiliki kebijaksanaan. Setelah dia berbicara, dia akan duduk sambil memikirkannya. Bukankah orang demikian memiliki kebijaksanaan? Kita harus memiliki kebijaksanaan baru bisa menenangkan diri. Membina kekosongan dinamakan mengendalikan kebijaksanaan, tapi tidak bisa mengendalikan ketenangan. Hal yang saya beritahukan pada kalian adalah kebijaksanaan bodhisattva tingkat tinggi. Hal yang terdapat di Tripitaka adalah gabungan yang terbaik untuk dibagikan untuk kalian. Jangan mengira bahwa kalian mengerti semua hal. Jika Anda merasa bahwa diri Anda mengerti semua hal, itu berarti Anda telah tersesat. Apakah Anda bisa tersempurnakan di dalam alam manusia? Apakah kalian bisa mengerti akan semua hal? Anda tidak mungkin bisa mengerti semua hal. Saat Anda merasa masih ada hal yang masih tidak dimengerti dan Anda ingin terus belajar untuk dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan diri kita sendiri, Anda akan memunculkan tekad welas asih. Mengapa demikian? Bukankah Anda saat tidak mengerti, Anda akan berwelas asih? Saat Anda merasa bahwa sudah mengerti segalanya,
Anda akan merasa acuh tak acuh. Jika demikian, Anda tidak akan memiliki welas asih. Saya berikan contoh sederhana. Orang ini sangat menyedihkan. Saya tidak tahu mengapa dia bisa berubah menjadi demikian. Saya selalu merasa dirinya sangat menyedihkan. Bukankah Anda telah memunculkan tekad welas asih? Mengapa orang tetangga harus berbuat demikian? Mengapa harus demikian? Saya benar-benar tidak mengerti. Saya selalu merasa bahwa dia sangat kasihan. Saya harus membantunya. Saat Anda merasa bahwa telah mengetahui semuanya dan dirimu telah benar, sudah sepantasnya orang tetangga begitu. Dia menerima apa yang telah dia lakukan. Saat Anda mengatakan hal tersebut, maka Anda tidak akan memunculkan welas asih. Tekad welas asih juga tiada. Setelah Mahabodhisatwa mencapai kesempurnaan, mereka tidak ada dalam parinibbana. Master sedang membahas dharma yang sangat dalam. Setelah Mahabodhisatwa mencapai kesempurnaan, mereka tidak ada dalam parinibbana. Parinibbana adalah yang tersempurnakan. Mereka telah mengerti akan segala hal. Meskipun Bodhisatwa telah menjadi Buddha, tetapi beliau tidak menempati parinibbana yang telah beliau dapatkan. Sebenarnya beliau telah mengerti, saya tidak menempatinya. Itu artinya saya tidak sombong. Meskipun saya telah menjadi profesor, tapi saya tidak sombong. Saya masih harus belajar. Apa arti dari tidak menempat pada parinibbana? Itu artinya terus bersemangat tidak menempat pada parinibbana agar saat Bodhisatwa ingin menyelamatkan semua makhluk di masa yang akan datang, beliau bisa menjadi kapal dharma yang baik untuk menyelamatkan makhluk yang berjodoh. Itu artinya hanya orang yang terus berusaha, dia baru bisa menyelamatkan orang lain. Jika seorang manusia sudah merasa puas pada dirinya sendiri, seperti yang saya beritahu pada kalian, jika air pada satu gelas telah penuh, bagaimana Anda menuangkannya lagi? Hanya saat Anda mengosongkan gelas itu, Anda baru bisa memasukkan sesuatu yang baik yang ada pada orang lain. Orang yang benar-benar ingin menyelamatkan makhluk yang berjodoh adalah tidak menempat pada parinibbana. Jangan mengira bahwa kita telah mencapai kesempurnaan. Tidak ada hal demikian. Mungkin banyak yang bingung akan pembahasan saya. Ini sangatlah mudah. Jangan pernah mengira dirimu adalah orang baik. Jika Anda merasa saya masih bukan orang yang baik, saya masih ingin terus belajar dengan orang baik. Dengan demikian, Anda akan selalu bisa ada dalam kemajuan. Jika Anda merasa saya sudah adalah orang baik, hal yang saya lakukan adalah kebaikan, orang seperti itu tidak akan ada kemajuannya. Manusia biasa tidak akan bisa membina ketenangan dalam waktu yang lama. Itu dinamakan sebagai membina kekuatan ketenangan. Mereka tidak selalu ada dalam ketenangan. Orang ini sangat pintar, tapi dia tidak memiliki kekuatan ketenangan. Dia tidak rela membantu orang lain. Jika orang tersebut adalah orang baik, tapi dia tidak bisa tenang, dan dia tidak ingin terus membantu orang lain, maka orang tersebut tidak memiliki ketenangan. Banyak orang yang bisa menjadi pemimpin, tapi
Mereka tidak bisa bertahan menjadi pemimpin. Itu karena mereka tidak bisa tenang. Dia tidak sabar. Saya beritahumu, ada banyak sales yang bisa menjadi pemimpin atau bos, tapi mereka tidak bisa tenang. Akhirnya, dia hanya bisa menjadi sales. Sebenarnya, dengan kemampuan bicaranya, dia bisa menjadi bos. Ada banyak sales yang sangat berkemampuan. Mereka bisa menaklukkan pembeli yang tidak ingin membeli. Mereka bisa meyakinkan orang yang masih ragu. Apakah mereka tidak memiliki bakat untuk menjadi bos? Hanya saja mereka tidak bisa tenang. Mereka tidak sabaran. Kita harus memiliki ketenangan dan kebijaksanaan. Seorang praktisi Buddhis harus memiliki kekuatan ketenangan dan kekuatan kebijaksanaan. Dengan demikian, kalian baru bisa mencapai parinibbana. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.